Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, ataupun kakak-kakak, adik-adik, dan juga mbak-mbak yang ada di sini. Dimanakah kita pada hari ini, hari Minggu nih, 16 Oktober tahun 2022. Ketemu lagi bersama Marudai Podcast. Hari ini unik, mungkin kita berada di lokasi outdoor, yaitu di Pasar Kerajinan. Ada Apindo di sana. Nah, mungkin bagi rekan-rekan atau warga Hulu Sungai Utara yang belum tahu ataupun belum mengenal dan belum melihat secara langsung dan juga hadir di sini, seperti yang sudah disampaikan dan dikabarkan bahwasanya di Siring Itik Amuntai itu setiap hari Minggu akan menghadirkan kerajinan apa ini namanya? Purun ya, kerajinan purun, salah satu kerajinan yang unik dan juga tentunya merupakan khas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya, ini kerajinan purun, ini kayaknya ada kata-kata Apindo. Nah, untuk menjawab itu semua di Marudai Podcast pada hari ini, tidak tanggung-tanggung akan langsung nih di podcast hari ini akan kita perkenalkan salah seorang tokoh yang ada di Apindo Hulu Sungai Utara. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan, beliau sudah ada di depan saya. Ada, ini enaknya panggil apa nih, Bapak, Mas, atau Abang? Saya panggilnya Mas saja dah, karena ya ada Mas Gusti Muhammad Nur ST. Selamat pagi, Mas Gusti. Pagi. Gimana kabarnya Mas Gusti? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya baru datang nih? Baru datang juga, ya, alhamdulillah. Karena kesibukan, jadi kita sempatkan waktu agar kita bisa juga berkontribusi terhadap pembangunan UMKM lah di di Hulu Sungai Utara ini. Ya. Baik. Rekan Marudai, sekedar review, Bapak atau Mas ini tadi, Mas Gusti Muhammad Nur ST ini, beliau merupakan Ketua Apindo di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau dan bisa disaksikan secara streaming di podcastnya Marudai. Sudah kita kasih link bagi Anda yang ingin melihatnya secara langsung. Suasana kita di kondisi pagi hari ini. Langsung saja nih, mungkin pertanyaan pertama nih Mas Gusti yang sering dipertanyakan. Ini kan ada pasar kerajinan Apindo. Jadi Apindo itu sebenarnya apa nih Mas Gusti? Ya, oke. Terima kasih. Kita sambil santai di sini ya. Cuacanya juga lumayan bersahabat. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya Apindo itu apa sih sebenarnya gitu loh, dan masyarakat Hulu Sungai Utara sendiri mungkin agak masih belum tahu gitu loh Apindo itu sebenarnya apa. Jadi mungkin flashback ke belakang, sejarah Apindo itu sebenarnya berdiri udah sangat lama sekali ya, yaitu 31 Januari tahun 1952. Ya, bayangkan ini udah tahun 2022. Jadi kita itu sudah eksis dari tahun 1952. Jadi sebelum Apindo itu namanya adalah PUSPI. Jadi itu ada Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia. Jadi itu pada tahun 1952, 31 Januari tepatnya. Kemudian pada tahun 1985, PUSPI tadi dengan seiring perjalanan perkembangan dunia usaha di Indonesia setelah masa kemerdekaan, itu tahun 1985 itu ada Kongres Apindo kedua di Surabaya. Akhirnya dari PUSPI berganti nama lagi menjadi Apindo. Apindo sendiri adalah singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi banyak asosiasi di Indonesia itu yang bergerak di bidang usaha di luar pemerintah. Itu banyak seperti Kadin, seperti usaha-usaha yang lainnya, asosiasi. Itu Apindo ini termasuk yang paling tua di Indonesia. Tapi memang gaungnya tidak seperti Kadin yang selama ini sudah eksis. Dan Apindo ini mulai bergerak lagi sekarang di seluruh Indonesia. Itu seluruh kabupaten kota juga sudah mulai dibentuk ya Apindo. Jadi alhamdulillah dan di Hulu Sungai Utara juga kita hadir di sini
untuk berkontribusi pembangunan di Hulu Sungai Utara. Mungkin itu sejarah singkat dari Apindo. Oke, jadi tahun 52 ya? 52. Pasti lebih tua dari kita ya? Kita belum lahir. Baik, tadi dikatakan nih, Apindo katanya ikut berkontribusi di Hulu Sungai Utara. Juga sempat disebutkan bahwa Apindo tentunya ada di setiap kabupaten. Nah, cara Apindo nih berkontribusi untuk masyarakat Hulu Sungai Utara, mungkin itu seperti apa bentuknya atau bisa lebih disampaikan? Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, masyarakat Hulu Sungai Utara itu kan sudah terkenal dari dulu ya. Artinya dari tahun 1978 yang saya tahu baca dari beberapa penelitian juga, itu dari tahun 1978 itu sudah banyak kerajinan yang ada di Hulu Sungai Utara ini. Dulu kita kenal mungkin waktu kita kecil di sini, waktu kecil itu dari SD, SMP itu kita mengenal lampit dulu. Oh iya, lampit ya, masih ingat ya, iya, lampit tentu. rotan. Tapi karena memang mungkin pasarnya atau dan sebagainya, bahan baku dan sebagainya, mungkin kerajinan lampit itu pudar. Dulu waktu kita sekolah dulu tahun berapa itu ya? Tahun 90-an ya, kalau nggak salah itu benar. hampir di semua kampung-kampung di Amuntai ini isinya adalah pengrajin lampit semua. Lampit, sampai ada palampitan. Ya? Palampitan, ya. Iya. Jadi betul. ya itu artinya suatu nilai yang harus sebenarnya kita kembangkan, tapi kita nggak tahu. Makanya Apindo sendiri ini sekarang karena kita udah ada eksis di Hulu Sungai Utara, kita coba untuk mengembangkan nih, apa nih yang perlu kita kembangkan yang bisa Apindo jembatani. Jadi Apindo sendiri itu salah satu programnya memang itu ada kita unit program yaitu adalah pengembangan UMKM. UMKM? Ya, jadi seperti kita ketahui UMKM itu kan sebenarnya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, jadi itu ada pembagiannya, ada mikro, ada pengusaha kecil, ya kan, kemudian pengusaha menengah. Dan pada tahun 98 kita ingat bersama, tahun 98 itu terjadi krisis, ya, krisis. Betul, iya. Jadi seperti diketahui kenapa Indonesia pada saat krisis, mungkin teman-teman semua tahu ya, pada saat krisis 98 itu tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat gitu loh. Artinya apa? Pada saat krisis malah penjualan sepeda motor naik, artinya konsumtif tetap naik dan tetap bertahan. Kenapa? Ternyata dari data yang kita lihat itu ternyata kita ditopang oleh UMKM ternyata. Jadi luar biasa, jadi apresiasi terhadap pengusaha UMKM yang ada di Indonesia itu yang data kita itu sekitar 64 juta. 64 juta unit UMKM yang ada di Indonesia pada saat itu, pada tahun krisis 98 itu. Sementara untuk usaha yang skala besar itu hanya 550.000 bisnis unit usaha itu. Nah, artinya apa? Artinya kan hampir 97% dari total keseluruhan dari penopang di tahun 98 perlu diketahui adalah UMKM berarti. Pada saat pandemi pada tahun 2019-2020 ini terpukul UMKM kita. Nah, makanya dari program pemerintah sendiri itu melalui Kementerian UMKM dan Koperasi itu bagaimana caranya agar UMKM ini bisa tumbuh dan bisa bergeliat lagi, artinya tidak terpukul. Karena kita selama pandemi kan kita ketahui bersama bisnis UMKM ini sangat terpukul sekali. Iya, betul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk dari Apindo sendiri perlu diketahui dari pada tanggal 17 Juni tahun 2020 saat pandemi itu kita membuka suatu program yaitu program Apindo UMKM Academy. Nah, jadi Apindo ini UMKM Academy. Ya. Dan itu sampai hari ini masih berjalan. Jadi kita itu memberikan suatu mentor kolaborasi bekerja sama dengan
pemerintah dan juga unit-unit pengusaha-pengusaha nasional, di salah satunya itu kayak BPJS, kemudian dari Kementerian Koperasi. Jadi Apindo itu hadir dalam rangka pengembangan UMKM ini, dan itu kemarin dibuka, diresmikan untuk Apindo UMKM Academy oleh Bapak Menteri Koperasi ya, Bapak Teten Mas Duki ya, untuk pada tahun 2020 itu. Nah, jadi itulah kenapa Apindo ini ujuk-ujuk kok kenapa UMKM gitu yang diurusin, kerajinan yang diurusin. Tapi memang kita ada program di Apindo sendiri, itu adalah untuk bagaimana caranya kita mengembangkan UMKM agar UMKM bisa bangkit dan tidak terpukul lagi dan bisa kembali kayak seperti tahun 98 seperti itu. Oke, siap yo. Jadi itu bentuk kontribusi Apindo tadi ya, karena by data tadi dikatakan ternyata UMKM pada saat krisis moneter justru mereka yang tinggi nilainya ya. Artinya dalam rangka krisis moneter itu kan global ya, dunia. Tapi kenapa Indonesia masih bisa bertahan pada saat itu? Karena itu tadi dolar sampai naikkan dari 2.500 menjadi kemarin sampai 14.000 ya kalau nggak salah, sampai 12.000 zaman 98 itu. Tapi kok masyarakat kita masih bisa bertahan gitu loh. Ya salah satunya adalah faktor utama adalah UMKM ini gitu loh. Jangan kita berterima kasih kepada pengusaha-pengusaha UMKM ini. Karena dengan mereka tahun 98 itu kita bisa lewati gitu sampai sekarang. Siap. Itu. Baik, nah ini mungkin agak unik juga. Ini kenapa nih Apindo mengadakan pasar kerajinan tangan, kerajinan purun ya ini istilahnya. Ini kok di pagi minggu nih Mas Gusti, kenapa enggak malam Kamis mungkin seperti itu, atau malam Jumat sekalian yasinan di sini mungkin. Gitu ya. Itu juga unik ya. Jadi selama ini kita pas Apindo hadir di sini, kita kan memiliki program skala prioritas ya. Artinya apa nih yang perlu kita inikan dulu? Memang Apindo itu memang suatu asosiasi bekerja sama pemerintah juga di ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya Apindo itu juga di samping UMKM dia punya divisi tersendiri, yaitu untuk ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan upah. Jadi upah minimum yang ada setiap tahun itu adalah kontribusi Apindo juga yang melakukan riset dan kemudian juga memberikan masukan kepada pemerintah. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa kita meminta hari Minggu dengan pemerintah daerah Hulu Sungai Utara? Karena yang kita lihat selama ini kan pasar kerajinan ini yang kita tahu dari kecil ya. Waktu kita lahir itu sudah ada itu pada hari Kamis. Betul. Pada hari Kamis. Nah, sampai sekarang hari Kamis itu tetap ada gitu loh. Dan malamnya kan sebelum hari Kamis itu malamnya pasti itu ada pasar malam ya, biasa yang di pasar Kamis itu. Tapai. Nah, tapai. Saya tuh biasanya marning. Betul. Saya suka marning itu. Nah, jadi itu suka marning juga ya tuh yang kamera tuh. Iya. Jadi marning itu salah satu ini juga gitu loh, yang khas juga di Amuntai ini. Bisa dikatakan UMKM juga sebenarnya itu. Masuk UMKM, ya artinya UMKM itu kan setiap usaha mikro yang artinya itu yang dari mikro, dari kecil, menengah itu masuk semua. Makanya tadi artinya semua yang namanya berusaha, pedagang, karena kan UMKM itu kan terdiri dari biasanya 3 sektor ya. Artinya dari passion, ini termasuk passion nih. Artinya passion, masuk di UMKM di bidang passion, artinya ada tas-tas, ada kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Jadi yang kita lihat ini adalah di bidang passion. Ya kan? Nah, kemudian juga UMKM itu ada di bidang kuliner, Mas Reza. Jadi tidak hanya seperti ini, tapi kulinernya juga ada. Jadi kan kayak kita sekarang kan dengan adanya pandemi ini, kafe-kafe, ya kan, itu termasuk salah satu UMKM juga gitu loh, pedagang-pedagang kecil, pentol yang ada di pinggir-pinggir jalan, di sekolah-sekolah itu sebenarnya masuk dalam usaha mikro, artinya mereka membuat makanan dijual untuk dinikmati oleh masyarakat gitu loh. Nah, jadi kembali lagi kenapa hari Minggu? Jadi yang kita lihat pada hari Kamis itu kan kebanyakan yang datang adalah memang berdagang, dan yang membelinya adalah para pembeli untuk didagangkan lagi. Ya kan, artinya reseller. Ya kan, reseller lah mungkin. Jadi kebanyakan yang saya lihat itu, kita lihat dari Apindo itu seperti itu. Nah, sedangkan yang kalau kita lihat untuk
orang di luar hari Kamis, kadang kan hari Kamis orang kerja, ya kan? Orang liburan kan hari Sabtu dan hari Minggu. Iya. Nah, kita coba kemarin lihat, kita coba observasi, kita coba, kemudian kita minta ke pemerintah daerah dan alhamdulillah pada saat itu Pak PLT Bupati, Pak Usairi itu mengamini dengan apa yang kita program dari Apindo ini untuk membuka pasar kerajinan di hari Minggu gitu loh. Iya. Nah, akhirnya setelah kita evaluasi beberapa minggu setelah kita lakukan ini udah sekitar 4 minggu ya, 4 minggu kita membuka ini. Alhamdulillah itu yang datang dari luar daerah yang di sini ada biasanya ada acara keluarga. Karena orang Amuntai ini kan rata-rata kan saudagar banyak di luar daerah. Luar daerah, ya, betul. saya mau datang ke Pangkalan Bun, kalau di pasar saya ketemu orang Amuntai. Oh iya. Saya mau ke Jawa pun kadang ada ketemu orang Amuntai. Betul. Ya, betul. di Kalimantan Timur orang Amuntai juga. Jadi pedagang-pedagang artinya apa? Amuntai itu memang culture budayanya berdagang itu memang Amuntai ini terkenal dengan kota saudagar harusnya. Ya, berpulang dari sejarah kita dulu. Yeah. Candi Agung itu kan dulu sebenarnya adalah para pedagang saudagar yang dari negeri dari negeri Campa itu ke Amuntai ini adalah tujuannya adalah berdagang dan mencari daerah yang memang dikondisikan untuk mereka membuat suatu kerajaan. Tapi kan artinya itu perdagangan. Jadi jiwa orang Amuntai itu sebenarnya adalah memang jiwanya itu jiwa dagang. Sudah dari nenek moyang. Nenek moyangnya sebenarnya adalah culture kebudayaan, kemudian habit yang dilakukan sampai hari ini pun itu kita itu banyak perdagangan. Makanya Amuntai itu kita lihat adalah setelah pemekaran kabupaten, artinya kita waktu dulu kan kita itu Balangan masih masuk kita ya. Masih gabung. Nah, masih gabung sama kita. Setelah pemekaran artinya kita tidak ada lagi sumber daya alam. Iya. Artinya yang mana otomatis pembangunan di Kota Amuntai itu harus kita lihat dari perdagangannya yang saya lihat yang maju. Makanya di sini kita buka hari Minggu ini, semoga orang-orang dari luar yang selama ini ke Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Timur, bahkan ke Pulau Jawa, yang balik kampung ada acara kawinan, mereka mau lihat tas-tas gak perlu lagi harus ke sana. Artinya di kota aja mereka datang lihat ke sini bisa gitu loh. Iya. Artinya bisa lihat, oh datang ke sini ternyata mau lihat cari purun nih. Oh ternyata ada purun, kerajinan purun. Ya kan, kemudian ada kerajinan eceng gondok. Ya. Kemudian plastik-plastik kayak gini juga saya juga appreciate juga gitu loh. Artinya dari plastik kayak gini kok bisa sampai jadi seperti ini kan suatu nilai budaya yang diinikan di kerajinan dan itulah membuktikan bahwa orang Amuntai itu kreatif. Iya. Ya, ini unsur kreatif ini yang perlu kita inikan. Jadi kenapa hari Minggu ya tadi agar masyarakat di luar dari Amuntai, walau dari itu misalnya Banjarmasin yang bisa berkunjung ke sini, pada saat hari Minggu pastinya kebanyakan. Akhirnya mereka datang ke sini end user lah. Ya kan selama ini hari Kamis kan kebanyakan bukan end user. Iya, betul. Artinya reseller, artinya dijual lagi. Jadi hari Minggu ini mudah-mudahan end usernya datang ke sini bisa lihat-lihat, bisa beli. Dan ini roda perekonomian juga bisa bergerak seperti itu. Amin. Betul. Ya, seperti itu. Sebuah strategi gitu juga masuk akal. Jadi saya juga sempat bertanya-tanya kenapa kok pagi Minggu ya. Padahal sempat terpikir nih. Padahal kan hari Kamis itu ada nih. Betul. Tapi ternyata setelah kita gali lebih dalam, oh iya betul. Kalau nunggu hari Kamis itu orang-orangnya saja. Orang-orang saja, betul. Apalagi yang tadi masuk akal juga nih kan ada yang kondangan, keluarganya di Amuntai datang, nggak perlu ke tempat penghasilnya langsung desa Haur Gading, ke desa apa gitu kan yang penghasil, jadi langsung ke sini aja tempat pertemuannya di sini gitu loh. Oke, siap. Itu. Jadi mudah-mudahan bisa viral, artinya bisa orang-orang di luar bahwa oh iya di Amuntai ternyata hari Minggu tuh ada loh, ayo kita ke sana gitu. Oh iya betul. Seperti itu gitu loh. Jangan lupa nih teman-teman Maruda ini ya yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Nah, ini dibantu dipromosikan kata Mas Gusti tadi agar hal-hal seperti ini sebenarnya unik nih, salah satu keunikan tersendiri di Hulu Sungai Utara. Jadi mudah-mudahan kedepannya makin bagus lah seperti itu. Nah,
Ini Mas Gusti, kalau perkembangan UMKM di Hulu Sungai Utara ini khususnya para pengrajin purun dan sejenisnya ini gimana perkembangannya selama ini nih? Ya. Kalau kita lihat observasi ya selama ini kan UMKM itu khususnya kalau kita menyasar di kerajinan ya itu sebenarnya sih masih sangat minim dan perlu pengembangan lebih lanjut gitu loh. Artinya di sini memang peran dari pemerintah daerah, ya kan, peran dari swasta juga untuk membina UMKM. Ini kan biasanya UMKM ini terbentur pasti ujung-ujungnya adalah permodalan. Ya, itu pasti faktor utama tuh. Permodalan, kemudian juga bahan baku. Ya, kalau kita lihat di dunia usaha itu pasti dua hal ini tidak akan lepas gitu. Yang ketiga adalah pemasaran. Jadi ada 3 hal penting, yaitu dari segi bahan baku, ya kan, supply chains-nya, kemudian permodalan, ya, kemudian yang ketiga itu yang penting ada pemasaran. Ya kan, ada barang banyak tapi pasar gak ada, sia-sia. Kemudian ada kita mau berkreasi macam-macam, tetapi pasar tidak mendukung dengan produk-produk kita ini. Artinya supply and demand itu memang harus benar-benar dijaga. Nah, jadi saya rasa sih UMKM di Amuntai udah tumbuh bagus, tetapi kalau kita fokus lagi membina UMKM khususnya kerajinan, itu pasti akan variasinya akan lebih banyak lagi. Seperti itu, Mas Reja. Oh iya. Saya lihat. Kalau bisa dikatakan sebenarnya kalau yang namanya kendala atau apa sebenarnya klasik aja ya, berpaut pada 3 hal itu. Inilah gunanya Apindo agar lebih bisa meluruskan, memfokuskan, misalkan kayak tadi punya barang banyak, tapi mungkin pemasarannya bingung nih kemana. Menjaga demand dan supply tadi seperti itu. Betul. Salah satu bentuk apresiasi juga. Itu tadi perkembangannya berarti bagus aja sebenarnya ya. Bagus sebenarnya udah bagus dan malah kreasi kan. Artinya di sini kan kalau kita di sini kan kerajinan purun, plastik, kemudian eceng gondok. Kemudian yang lebih berskala agak lebih tinggi lagi, lebih besar lagi adalah kerajinan aluminium. Dulu kan kita tahu mebel ya. Jadi kayak di daerah Kandang Halang di sana kan itu pengrajin mebel dulu kan. Akhirnya seiring zaman mereka beralih lagi ke aluminium. Aluminium kerajinan. Artinya apa? Artinya memang sebenarnya UMKM di bidang kerajinan, di bidang industri permebelan itu sudah sangat maju di Amuntai ini. Tinggal kita bagaimana caranya nanti memoles agar semua ini bisa terintegrasi lah. Artinya itu dari pemerintah bisa memberikan semacam bantuan atau nanti semacam lewat Desperindak itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya rasa akan bisa tumbuh berkembang lagi untuk UMKM itu. Jadi saya juga sangat optimis dengan adanya Apindo di sini juga. Kita akan fokus nanti bagaimana caranya berkontribusi terhadap masyarakat agar ekonomi di Hulu Sungai Utara bisa tumbuh. Ya seperti itu, Mas Reja. Ya. Itu tadi dikatakan salah satu kendala atau permasalahan tadi adalah pemasaran ya. Ini untuk para pelaku usaha dari rekan-rekan kita yang jualan ini, pelaku usahanya di dalam memasarkan produk ini mungkin ada permasalahan yang begitu urgent dan detail sama sekali nggak nih kira-kira Mas Gusti? Atau memang rata-rata saja seperti yang kita sebutkan ya mungkin karena usernya kurang atau produk yang ditawarkan. Yang kalau lebih tahu secara detail kendala paling besar nih dalam hal memasarkan ini apa kira-kira dari para pengrajin? Ya, jadi kalau lihat segmen market ya, jadi kita kalau bicara pasar biasanya itu kita kan di pasar itu ada segmen market. Ya, bagaimana produk yang kita hasilkan itu, bagaimana kita memberikan fokus ke market apa? Jadi market, kita bicara bisnis itu kan ada sasaran market ya. Artinya market ini segmennya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, kalau yang ada kita sekarang, saya rasa sih kita untuk segmen yang kita sasar sekarang ini dari apa yang ada sekarang adalah segmen menengah ke bawah. Jadi bagaimana caranya nih? Artinya kita dalam suatu produk, bagaimana caranya dengan bahan baku yang seadanya, tetapi dengan QC yang kita
kembangkan, kemudian variasi yang kita kembangkan, bagaimana caranya produk itu, misalkan nilai jual satu tas itu harganya 50.000. Bagaimana caranya yang 50.000 tadi bisa 500.000? Oh iya. Bagaimana caranya? Ya itu tadilah, artinya pemasaran kita berarti segmen market kita akan menyasar pada segmen menengah ke atas. Apa yang bisa kita berikan untuk segmen market menengah ke atas? Artinya apa? Satu, pasti itu adalah kualitas barang. Ya. Nah, berarti kita harus memberikan suatu nilai terhadap barang kita tadi, high value added ya. Artinya bagaimana nilai jual yang harusnya kita jual 50.000 menjadi 500.000. Artinya kita memberikan high value added di dalam barang kita. High value added artinya contohnya misalkan barang kayak semacam tas lah, kita anggap tas turun gitu. Itu kalau sekarang mungkin yang beli itu segmen market adalah menengah ke bawah. Ya. Nah, kalau kita menyasar menengah ke atas, artinya passion, berarti kan kita harus menyasar nih bahwa bagaimana sih kualitas kita yang kita inikan terhadap menengah ke atas itu, apa sih yang mereka inginkan terhadap produk. Jadi kita menggali itu setelah kita tahu mereka keinginannya apa, dari keinginan mereka itu kita implementasikan terhadap produk kita. Akhirnya produk kita yang nilainya sebelumnya itu misalkan 50.000 bisa menjadi 500.000. Itu salah satu faktor yang selama ini yang titik beratnya itu memang di pemasaran. Nah, kemudian yang kedua, barang yang kita pasarkan seperti ini dengan barang yang kita pasarkan barang yang sama, kita pasarkan pada segmen market yang di atas. Misalkan contoh, kalau di Bali itu mungkin pernah tahu namanya Kresna ya. Kresna. Nah, di Kresna itu semua kerajinan di Bali itu masuk di sana dan nilai jualnya beda dengan kita di sini. Artinya apa? Artinya kita harus membuat ngeling dengan market di luar. Ya, apalagi kita bisa ekspor. Dulu kan kita tahun kita pernah melakukan ekspor Apindo ya, Apindo Kalsel itu pernah melakukan penjualan ekspor tas purun di Amerika. Iya. Jadi kita coba lagi nanti akan membawa produk-produk lagi ke luar negeri dengan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha di sana dengan quality control yang bagus. Saya harapkan mudah-mudahan ke depan ya, dengan kita ada Apindo, dengan pemerintah Hulu Sungai Utara, kita bisa melakukan pemasaran go internasional nantinya. Baik. Seperti itu. Oke. Tadi mudah-mudahan sempat bersit bahwa semoga dengan adanya dukungan dari pemerintah nih. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah tentunya juga selain dari kegigihan Apindo untuk lebih memfokuskan para penjual atau pengrajin kerajinan purun, tentunya perlu ada dukungan pemerintah nih. Mungkin ada masukan nggak untuk pemerintah nih Mas Gusti terhadap perkembangan UMKM tersebut nih? Kira-kira untuk masukannya terhadap pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti apa? Ya, kalau saya lihat kita dari dulu itu sekolah di Amuntai. Saya sekolah itu dari kecil sampai SMA itu di Amuntai. Jadi kita itu tidak ada yang namanya itu muatan lokal ya. Dulu kita sekolah memang tidak ada ya, tidak ada. Muatan lokal nggak ada ya. Betul. Ya, dari tahun 90-an tuh nggak ada muatan lokal. Tapi sekarang kan kita ada kurikulum muatan lokal. Nah, mungkin dari pemerintah daerah sendiri itu dari Dinas Pendidikan bisa memberikan suatu muatan. Artinya jangan sampai pengrajin ini orangnya sudah terbatas. Artinya misalkan pengrajin ini hanya cuman ada sekitar 1.000 orang misalkan di Amuntai. Dan ini kan orangnya semakin hari semakin tua, semakin hari, apalagi dengan generasi sekarang ini kan generasi gadget ya. Gadget mania. Gadget mania. Ya kan? Jangan sampai kalau kita nanti itu pada saat nanti misalkan kondisi tertentu, jangan sampai ini budaya ini hilang gitu loh. Ya, karena kita ini sendiri, ini ada Indonesia ini pada tahun 2030 itu mendapatkan bonus demografi. Artinya apa? Bonus demografinya apa? Tahun 2030 Indonesia itu adalah usia produktif itu lebih besar daripada usia non produktif. Artinya apa? Lebih besar. Artinya apa? Tahun 2030 itu harusnya adalah pengembangan bisnis-bisnis usaha-usaha yang dilakukan oleh
usia produktif itu bisa lebih maju lagi ya. Nah, di sini peran pemerintah seperti apa? Artinya lebih melihat, artinya lebih turun ya dari SKPD terkait ya, dinas-dinas terkait, misalkan dari koperasi, ya kan, kemudian dari Disperindak yang memberikan pelatihan-pelatihan. Mungkin selama ini ada mungkin pelatihan, tapi tidak terlalu membuat pelaku usaha. Itu yang penting, karena pemerintah sekarang juga kan artinya dari Presiden Jokowi sendiri itu memfokuskan UMKM bagaimana bisa tumbuh gitu loh, dan bagaimana UMKM bisa ngeling dengan teknologi. Nah, seperti ini kan kalau kita dijual di Tokopedia, Bukalapak, unicorn yang ada, nah itu kan pasti memiliki juga pasarnya nasional, kemudian bisa juga internasional gitu kan, kalau kita bisa sudah masuk ke bisnis unicorn kayak Tokopedia, Bukalapak, ya kan, Shopee yang selama ini kita, karena penjualan sekarang arahnya udah beda. Ya kan, kalau dulu kita penjualan secara offline banyak, nah sekarang ini arahnya banyak ke digitalisasi. Nah, bagaimana caranya juga nanti kerajinan-kerajinan ini bisa masuk ke dunia digital. Untuk pemasarannya itu salah satu faktor utama yang nanti mudah-mudahan bisa ini kan. Jadi peran pemerintah mudah-mudahan nantinya bisa dimasukkan dalam kurikulum di sekolah agar keberlangsungan pengrajin ini tidak habis, hilang begitu saja, begitu saja. Tergerus gadget sebenarnya. Karena anak-anak sekarang dengan adanya HP lebih senang main game. Kalau sebenarnya kita arahkan mereka di sekolah ada kurikulum khusus untuk nenun atau untuk pengrajin seperti ini, saya rasa semuanya kenapa nggak mungkin gitu loh. Bahkan Amuntai ini kan sudah tidak ada sumber daya alam lagi gitu loh. Jadi sektor apa yang perlu kita kembangkan? Memang sektor-sektor kerajinan, pertanian, ya kan, budidaya perikanan, apalagi sekarang ada IKN. Nah, bagaimana caranya kita ini berjarak sekitar 8 jam aja dari IKN nantinya. Nah, bagaimana caranya Amuntai bisa maju nantinya dengan tidak bertopang pada bantuan-bantuan? Karena yang kita tahu Amuntai ini itu dana anggaran itu sekitar per tahun itu kan ada sekitar dana belanja itu 1,2 triliun ya. Nah, dari dana itu kan banyak dana belanja pegawai, kemudian juga dana yang masuk itu kan dari sektor dana bagi hasil, dana perimbangan pusat ke daerah, dana bantuan dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai berfokus hanya pada dana-dana seperti itu gitu loh. Maksud saya, dengan adanya kerajinan UMKM ini, kenapa kita nggak kembangkan seperti ini, kembangkan UMKM ini, apabila ini menjadi suatu industri, tidak menutup kemungkinan ini menjadi salah satu pioner industri di Hulu Sungai Utara nantinya. Apalagi tadi menarik sekali bahwa nanti 2030 ini usia produktif ini benar-benar harus siap nantinya ya. 2030 itu kita bonus demografi Indonesia, seperti itu. Makanya penting sekali nih. Nah, mudah-mudahan didengar oleh para dinas terkait. Tadi saya juga tertarik itu akan ada muatan lokal yang mempelajari bagaimana menganyam tikar purun dan lain-lain. Saya sampai lupa menawarkan minum. Silakan minum. Iya. Di sini juga ada nih kue jajanan khas Amuntai. Mas Gusti, ini juga ada pertanyaan nih. Program Apindo Hulu Sungai Utara katanya dalam memajukan UMKM ini selain mengadakan kerajinan purun di sini, mungkin ada bentuk lain seperti kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan selain mengadakan pasar kerajinan purun di sini. Oke, jadi kita nanti by riset, artinya Apindo ini juga masih muda, artinya masih baru lahir nih di Hulu Sungai Utara. Jadi kita nanti ada namanya di situ ada kita satu bidang UMKM. Jadi UMKM gitu nanti kita akan petakan di Hulu Sungai Utara ini. Artinya kita kerajinan, kemudian dari sektor kita kan tahu sendiri UMKM itu tadi ada dari fashion, kemudian kuliner, kemudian ada dari pertanian dan perikanan, ya kan? Artinya di situ kita akan petakan nanti program-program dari Apindo di bidang UMKM ini, artinya akan memetakan sejauh mana sih UMKM yang ada di sini, kemudian apa sih yang akan kita berikan kepada mereka, baik itu nanti pelatihan, kemudian juga saya juga mendapatkan masukan tadi di samping purun ini kita juga ada
satu inovasi tenun, kain tenun. Ini kan yang kita lihat ini adalah yang di belakang. adalah kain tenun. Iya. Ini salah satu putra daerah kita juga, putra daerah Muntai yang selama ini tidak terjamah ini loh, gitu. Loh, saya malah menyangkanya ini bukan dari kita ini, ternyata dari Hulu Sungai Utara. Ini dari Hulu Sungai Utara. Luar biasa. Jadi ini juga salah satu nanti program yang akan kita coba ajukan ke pemerintah agar ini bisa diakomodir. Iya. Karena kain tenun ini kan unik gitu loh. Unik. Ya kan, artinya kain yang ditenun ini artinya memiliki esensi yang luar biasa sebenarnya. Dari nilai harga jual juga dia sangat kompetitif banget gitu loh untuk di pasar, dan nilai jual dari harga ini pun itu luar biasa gitu loh. Karena tiap daerah biasanya memiliki ciri khas kain tenun masing-masing ya. Saya harapkan nanti Amuntai juga memiliki kain tenun yang memiliki ciri khas tersendiri gitu loh. Iya. Ya kita tidak ada salahnya kan, selama ini kan kita Kalsel ini terkenal dengan sasirangan. Iya. Nah, kenapa tidak kita bikin kain tenun ini juga motifnya nanti sasirangan? Gitu. Bahkan nanti kita bisa tenun sutra dan sebagainya. Itu artinya membuka lagi suatu UMKM baru ya, bisnis baru yang saya sih pengennya Muntai ini nanti bisa menjadi tempat produsen purun, produsen ini kan sebenarnya produsen, tapi dalam skup kelompok-kelompok. Iya, per kelompok. Nah, mudah-mudahan nanti kita dengan adanya Apindo di sini kita bisa menjaring pengusaha-pengusaha nasional yang bisa berinvestasi ke Amuntai. Siapa tahu kita bisa bangun pabrik nanti di sini, ya kan? Pabrik betul. pabrik apa? Itu jadi artinya selama ini kita bisa mengembangkan dan PAD daerah Amuntai juga bisa naik, perekonomian bisa berputar seperti itu. Oke. Dan kira-kira kalau nantinya sesuai yang kita sampaikan tadi ini tercapai, dan mudah-mudahan saja itu bagus. Penting nggak kira-kira untuk mempatenkan hal-hal yang ada di sekitar kita ini? Misalkan ini kerajinan purun, ini paten nih milik Hulu Sungai Utara. Nanti pemerintah akan memfasilitasi untuk melakukan hak patennya agar tidak diikuti ataupun juga diambil oleh daerah lain. Itu gimana? Ya, jadi itu sekarang ya di Indonesia itu untuk hak paten, HAKI, yaitu sangat mudah sekali sekarang pengurusannya. Jadi mungkin nanti kita coba menjajaki bagaimana caranya nanti hasil-hasil yang sudah ada ini kita patenkan bagaimana gitu loh. Iya. Artinya kan spesifik ya, paten itu ada melengkapi berkas-berkas apa saja sih kita mempatenkan ini sebenarnya seperti apa sih, apakah nanti bentuknya paten ini adalah hak kelompok, karena kan kita tahu pengrajin itu ada misalkan ada 100 orang dia semua sama gitu loh. Iya, ya kan? Nah, kita akan cari formulanya bagaimana caranya nanti, apakah itu nanti hak paten itu dipegang oleh kelompok, ya kan, ada satu orang yang pegang atau asosiasi yang pegang, atau kita bentuk kelompok itu nanti yang pegang hak paten satu tapi mereka bisa memberikan yang lain. Dan itu hari ini kita harus sebenarnya mempatenkan semua produk-produk olahan kita. Jangan sampai nantinya diakui oleh yang lain. Ya kita tahu sendiri lah, kayak purun sendiri lah. Di Amuntai ini kan tahun 1978 itu sudah ada kerajinan purun. Sudah ada, betul. Tapi di sekarang yang terkenal tuh malah kampung purun yang ada di Banjarbaru. Ya. Iya. Padahal di sini ya. Padahal purun itu sebenarnya 1978 loh. Artinya 1978 tuh Banjarbaru tuh belum ada. Betul. Ya kan? Kalau dipikir-pikir tahun 1978 saya juga belum lahir sih. Saya mungkin sudah mulai akan mulai akan lahir ya. Artinya mau tidak mau kita harus memikirkan juga bagaimana cara keberlangsungan UMKM yang ada di Hulu Sungai Utara ini agar bisa tumbuh berkembang dan semua produk-produk ini jangan sampai diakui oleh orang lain gitu. Betul. Seperti itu. Artinya kalau mau cari kerajinan purun yang otentik ada di Hulu Sungai Utara, itu yang harus kita carikan formula yang baik terhadap pengrajin-pengrajin. Amin, mudah-mudahan lancar. Nah, karena nanti kalau sudah punya paten otentik, kalau saya berpikir secara umum saja sih, kalau sudah otentik otomatis untuk membentuk premium value untuk mereka yang menengah ke atas jadi lebih high ya harganya ya jadinya. Ya, udah paten nih, ini paten nih. Pastinya, paten. Apalagi kita misalkan nanti ya, kita tidak menutup kemungkinan ya bekerja sama. Kita ini ya kalau kasta seperti ini,
itu bekerja sama, misalkan nih mimpi kita nih bekerja sama dengan brand-brand internasional, Channel, LV. Betul. Kita kan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan mereka, tapi tentunya kualitas kontrol yang mereka harus kita penuhi itu yang kita pikirkan. Betul sekali. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti tas Purun itu lambangnya LV. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Dan jangan hanya di meme-meme saja ya. Biasanya ada bakul Purun itu dikasih tulisan Channel. Betul. Seperti itu. Itu mimpi kita ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nantinya dengan kontribusi kita dengan hadirnya Apindo di Hulu Sungai Utara, kita memberikan kontribusi yang lebih baik lah untuk UMKM yang ada di Hulu Sungai Utara. Baik, Mas Gusti, panjang lebar kita sudah membicarakan, lebih kurang 30 menit sudah ya, mungkin lebih ini tadi ya. Lebih ya. Jadi bisa sedikit kita ambil kesimpulan nih. Artinya rekan Marudai juga untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini. Mungkin tambahan satu ya. Boleh. Jadi gini, kita ini juga semacam bonus geografis sebenarnya ya Purun ini. Kenapa Purun ini bisa ada di Hulu Sungai Utara ini dan pengrajinnya kok bisa sampai sekarang eksis gitu? Karena kita itu ada bonus di Hulu Sungai Utara itu kan ada 10 kecamatan. 10 kecamatan. Ya. Nah kemudian di situ adalah geografis kita itu ada yang namanya hutan rawa, kemudian ada namanya rumput rawa liar ya. Jadi itu hampir dari total keseluruhan luas daerah Hulu Sungai Utara itu posisinya adalah sekitar 51.000 hektar. Artinya separuh dari Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah rawa. Iya. Ya kan? Betul. Nah, karena rawa artinya sedangkan Purun sendiri itu tumbuh di rawa. Di rawa. Nah, dengan adanya itu makanya itulah kenapa sampai hari ini juga eksis ada kerajinan Purun di Hulu Sungai Utara. Seperti itu, Mas Reza. Iya, baik. Dan ya bisa kita simpulkan secara garis besar saja nih. Artinya kehadiran Apindo di Hulu Sungai Utara ini rekan Marudai ini agar lebih bisa memfokuskan tentunya selain memfasilitasi juga untuk sebagai penjembatan nih untuk para pengrajin UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini agar lebih terarah dengan mengingat pengalaman-pengalaman yang ada seperti yang disampaikan oleh Mas Gusti tadi dari tahun berapanya itu sebenarnya potensinya sudah ada tapi mungkin arahannya saja lagi. Kemudian juga karena adanya kendala-kendala yang dirasakan oleh para penjual, semoga saja dengan adanya Apindo ini nanti akan bisa menjadi penengah juga tadi disebutkan sebagai pemrakarsa seperti terciptanya hak paten nantinya kemudian akan melaksanakan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah agar kegiatan seperti ini kebudayaannya dan juga tentunya skillnya tidak akan hilang begitu saja. Baik rekan Marudai dan juga kakak-kakak yang sudah dari tadi sudah memenuhi di sini, kami sampaikan bahwasanya jangan lupa setiap hari Minggu nih di Siring Itik Amuntai. Di sini ada jajanan pasar khas Amuntai, kemudian juga ada tentunya yang kita unggulkan ini ada penjualan kerajinan Purun dan lain-lain. Jadi jangan lupa ajak rekan-rekannya, sahabat keluarganya untuk bisa datang ke sini dan nantinya juga agar bisa semakin mensukseskan apa yang menjadi ciri khas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekali lagi terima kasih nih Mas Gusti untuk waktunya sudah memberikan panjang lebar kepada kita penjelasan ini itunya. Walaupun hari sudah mulai panas. Ya. Kami ucapkan terima kasih Mas Gusti. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nantinya di kesempatan yang lain. Marudai Podcast sudah diundang di Marudai Podcast ini. Mudah-mudahan Marudai Podcast juga akan lebih berkembang lagi untuk membicarakan topik-topik seputaran Hulu Sungai Utara biar kita bisa memberikan sumbangsi lah terhadap Hulu Sungai Utara ini. Siap, dan jangan lupa nih untuk rekan-rekan yang telah menonton, untuk channel Instagram kita ada di @marudai/podcast ya. Saya ulangi @marudai_podcast, dan untuk channel YouTube ada di channel YouTube Marudai. Jangan lupa ditonton lah tentunya, di like, di subscribe, dan jangan lupa
Nanti kita akan hadir insya Allah di podcast-podcast berikutnya untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang begitu potensial agar kita lebih memperluas wawasan kita. Saya Reza yang bertugas dari tadi mengawal rekan-rekan semua, mengucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang telah berhadir secara langsung di sini. Sekiranya ada salah hilap dari perkataan atau penyampaian kita yang kurang jelas, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.